Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ketemu lagi untuk membahas beberapa permasalahan terkait dengan momen inersia ya. Yang sebelumnya pada tutorial kita sudah kita bahas bagaimana mencari momen inersia untuk batang homogen, kemudian untuk pelat yang homogen. Nah, kali ini kita sampai pada bagaimana pembuktian untuk rumusan bola pejal ya, momen inersia bola pejal. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya punya gambar seperti ini, jadi bola ini adalah bola pejal, berarti rapat ya, dalamnya itu tidak berongga, dalamnya tidak berongga, kemudian diputar di tengah ya, sebagai porosnya seperti itu. Kemudian ini jari-jarinya adalah R gitu. Jari-jarinya kita adalah R. Nah, bagaimana cara mencari momen inersia pada bola pejal ini? Tentunya kita harus menguraikan sekali lagi pada distribusi masanya dulu ya, distribusi massa yang ada pada bola pejal ini. Nah, ketika kita bahas seperti itu, maka yang pertama kita lakukan adalah ini kita umpamakan ya, kita umpamakan. Oke, bola pejal ini kita ambil bagiannya segitu. Nah, kita ambil di tengah segitu. Oke, saya arsir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini masih kurang dikit gitu ya. Oke, seperti ini. Misalkan yang dalam ini, irisan ini nanti jari-jarinya saya misalkan sebagai X. Oke ya. Ya, sebagai X. Terus kemudian sana bekerja pada sumbu Z. Oke, pada sumbu Z. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pindahkan irisan yang ini ya ke sebelah sana, irisan yang itu kita buat bagaimana konkretnya dari irisan itu sebenarnya seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kalau seperti ini maka kita bisa buat kayak gitu. Nah, kalau seperti ini kita bisa bayangkan, oh ternyata bahwa irisan dari irisan dari sebagian distribusi massa yang tersebar merata pada seluruh bola ini itu akan seperti ini modelnya gitu. Nah, ini arsiran yang bawah itu tadi ya. Oke, gitu. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Nah, sehingga kalau ini adalah sumbu putarnya dari situ, ini adalah sumbu putar. Nah, oke, kayak gitu ya. Ini tadi kita misalkan sebagai X. Oke, ini tadi kita misalkan sebagai X. Nah, gitu. Sementara tingginya ini karena kita bermain pada sumbu Z itu karena X, kemudian Y-nya ke arah sana gitu ya. Ini sebenarnya sumbu Y. Nah, itu karena ini adalah bola tiga dimensi, bola pejal. Karena adalah sumbu Y. Nah, ke atasnya adalah sumbu Z gitu. Nah, berarti elemen kecil dari irisan bola ini kita misalkan sebagai DZ. Oke, DZ. Nah, gitu. Itu adalah DZ. Nah, dengan demikian, kalau kita kembali pada definisi bahwa momen inersia untuk sebuah partikel yang berada pada jarak R atau X di sini saya misalkan, nah ini nanti bisa kita tuliskan I, ya, I-nya itu sama dengan M dikali dengan R kuadrat. Nah, bukannya sebelumnya sudah kita punya ini ya, kita sudah punya yang ini gitu. Nah, sehingga kalau di sini kita diferensialkan DI, DI itu sama dengan jadi apa? Oh sorry, ini ada setengah ya, setengah MR kuadrat ya. Oke, setengah MR kuadrat. Iya, setengah MR kuadrat. Sorry ya, ini ada setengah ya, setengahnya. Setengah DM, nah gitu, DM G X, R-nya ini kan X ini tadi ya, R-nya adalah X kuadrat. Nah, jadinya X kuadrat. Nah, sementara untuk rapat massa dari bola pejal, yaitu bola 3 dimensi itu sama dengan M kita bagi dengan V, massa per volumenya gitu. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan apa? DM ya dibagi dV.
diferensial massa terhadap volumenya gitu ya. Nah, sehingga ini dm-nya kita ganti, dm sama dengan rho dv ya gitu ya. Ini jadinya gimana? Setengah, ya setengah rho dikali dv. Nah, di situ ada x kuadrat gitu. Nah, sehingga ini kita rubah lagi jadi setengah, ya rho. Nah, dengan dv ya, di dv kita ingat bahwa volume, ya volume dari bola, ya volume bola, bola secara keseluruhan ya, secara keseluruhan adalah 4 pi r pangkat 3 gitu ya, 4/3 pi r pangkat 3. Namun di sini saya coba telusur dulu dari luasnya ya, luasnya dulu karena kita ambil elemen kecilnya ini tadi ya, dari elemen yang ada gitu, berarti luas dikalikan dengan ketinggiannya kayak gitu ya. Nah, luasnya tidak lain adalah luas luas lingkaran ya, luas lingkaran berarti apa? Pi, oke, pi dikali dengan r kuadrat ya, pi r kuadrat hanya apa? Ketinggiannya apa? dz. Nah, gitu dz. Nah, sehingga yang sini sama dengan pi, r-nya adalah x kuadrat dz. Nah, ini adalah v. Nah, gitu. Ini adalah v. Oh sorry, karena sudah ini tadi ketinggian ya. Berarti karena ini sudah kita pakai dz ya. Ya, jadi ini adalah elemen-elemen pada arah sumbu z ini sudah jadi dv kan gitu. dv. Ini juga dv. Nah, gitu dv. Nah, sehingga rho, oke, rho-nya tetap. Di sini ada pi ya, x kuadrat. Jadi x kuadratnya yang ini. Nah, kemudian dikali x kuadrat juga yang itu. X kuadrat jadi apa? dz kan gitu ya, dz. Oke. Nah, jadi ini sama dengan 1/2 ya rho pi ya, jadi apa? X pangkat 4 d z. Nah, di sinilah di ya di ya. Nah, inilah di. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencari momen inersianya yaitu I gitu ya, I. Jadi momen inersianya itu kan sama dengan ya integral. Nah, gitu ya, integral dari mana? Jadi kalau ini apa, jari-jarinya adalah R, ke sana R berarti yang ke situ adalah min R kan gitu. Ini 0,0-nya kan gitu. Ini ya, 0,0 berarti integral dari min R sampai R. Ya, integralnya seperti itu. Dari apa? Setengah. Yang itu, yang ini tadi ya, rho pi x ya pangkat 4 d z. Nah, gitu. Nah, kemudian karena ini rapat masanya itu sama di mana-mana, maka rho ini bisa keluar dari tanda integral ya, sama dengan ini setengah rho pi ya gitu, setengah rho pi dari integral mulai dari min r sampai r ya x pangkat 4 d z. Nah, gitu dz. Nah, kita perlu ini dulu ya, kita perlu lihat dulu komponen x pangkat 4 itu ya, x pangkat 4. Kita lihat bola itu bekerja pada 3 sumbu koordinat tadi ya, x, y, z gitu. Nah, kalau saya gambar ulang ya, nah kayak gitu aja, saya ambil ini aja, saya ambil apa, z dan x nya saja gitu, z dan x nya, yang ke atas adalah z, nah yang ke sana adalah x, nah gitu, x. Nah, oke, maka yang ini kalau saya uraikan jadi gitu. Nah, ada komponen yang arah sana, ini kita namakan sebagai R besar gitu, R besar. Nah, sehingga secara aturan ya, aturan di segitiga siku-siku itu ya, ini R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Z kuadrat gitu ya. Nah, sehingga kalau saya nyari Z kuadrat itu sama dengan apa? R kuadrat min X
kuadrat. Nah gitu. Atau kalau X kuadrat, nah gitu, X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi dengan Z kuadrat. Nah, sehingga kalau X pangkat 4, nah X pangkat 4 itu sama dengan apa coba? R, oke, R pangkat 4 plus Z pangkat 4, kan gitu. Minus ya tandanya, minus, oke, 2 R kuadrat Z kuadrat. Nah, seperti itu rumusannya. Nah, ini kita substitusi ke sana. Ya, kita bawa ke situ. Jadinya gimana? Sama dengan sama dengan setengah rho. Nah, di sana ada pi integralnya minus R sampai dengan R gitu. Nah, dari apa? Dari ini X pangkat 4-nya kita ganti jadi ini ya, adik-adik ya. Jadi kita ganti menjadi R pangkat 4 plus Z pangkat 4 min 2 R kuadrat Z kuadrat. Ya, saya tutup kurungnya jadi DZ. Nah, gitu. Ya. Jangan khawatir, masih panjang ini ya, masih panjang. Oke. Kemudian saya beralih ke sana ya, saya beralih ke sebelah kanan. Jadi kita pindah ke situ ya, momen inersianya sama dengan menerapkan syarat batas itu ya. Syarat batas nantinya mulai dari minus R sampai R itu. Coba ini hasilnya adalah setengah rho ya pi. Nah, gitu, setengah rho pi. Nah, ini sudah kita masukkan hasil integralnya ya. Jadinya apa? Integral R pangkat 4 dz, berarti jadinya adalah R pangkat 4 Z. Nah, itu R pangkat 4 Z. Ya, plus, plus 1/5 Z. Z pangkat 5 kan gitu integralnya. Ada minus 2/3. 2/3 R pangkat 2 Z gitu, karena dz ya, Z-nya yang kita integralkan si R-nya tetap R pangkat 2 ini ya. Z-nya pangkat 3. Nah, pangkat 3 tutup kurung, lah batasnya ini dari minus R sampai pada R. Nah, gitu. Sama dengan coba kita masukkan ya. Nah, ya pelan-pelan, ini setengah rho, kemudian ada pi gitu. Nah, jadinya mana coba ya, R pangkat di sana ada R pangkat 4. Nah, saya buka kurungnya gitu, Z-nya saya ganti dengan R minus ya min R. Nah, gitu ya. Gitu plus ya 1/5. Buka kurung, di situ ada R pangkat 5 gitu min minus R pangkat 5. Nah, gitu, pangkat 5. Kita kurangi ya, masih ada suku yang paling terakhir itu 2/3 R kuadrat ya, R kuadrat Z-nya masuk syarat batas itu ya, dari berapa? R pangkat 3 min minus R gitu ya, pangkat 3. Tutup kurung ya, kurungnya kita akhiri di situ. Nah, kayak gitu. Jadi ini kan Z-nya yang kita ganti ya. Z-nya ini kita ganti dengan R untuk batas atas dan kita kurangi dengan batas bawahnya. Sama gitu. 1/5. Nah, ini R-nya pangkat 5 gitu dikurangi min R pangkat 5 juga ya. Min R pangkat 5 gitu. Kita kurangkan berapa? 2/3 R pangkat 2 itu ya, ini R pangkat 2, Z-nya kita ganti dengan R
itu min. Nah, jadinya seperti itu. Nah, nanti akan ketemu kurang lebihnya demikian, setengah rho pi, nah gitu. Ini kurungnya saya begitu. Ini semua kan ada R pangkat 2, ini R pangkat 3, jadinya R pangkat 5. Ini juga begitu, R pangkat 5, juga R pangkat 5 sama. R pangkat 5-nya saya keluarkan duluan ya. Oke, R pangkat 5, buka kurung, nah gitu. Ada angkanya itu nanti, ya. Di situ ada, nanti akan ketemu kayak gini ya. Oke, berarti itu 30 ya. Oke, 30 ditambah 6. Tambah 6 dari situ. Kemudian minus 20. Oke, saya bagi ke penyebutnya ada 15. Nah, kayak gitu. Nah, ya ini ada beberapa langkah yang harus dilalui dulu untuk mendapatkan angka ini ya. Tapi saya yakin adik-adik bisa ini ya. Ya tinggal ya saya lanjutkan aja ini ya, sama dengan setengah rho pi. Oke, setengah rho pi. Nah, di situ ada R pangkat 5. Di sana ada 16 ya. Oke, 16 per 15. Nah, gitu. Nah, jadinya gimana? Coba kita satukan. Ada 8 ya. 8 per 16 bagi 2, 8. 8 per 15. Oke, rho pi R pangkat 5 gitu. Nah, sedangkan rho di definisi awal, rho itu adalah M per V. Nah, gitu. Nah, jadi sama dengan 8 per 15 massa per volume. Volumenya ya volume bola ini tadi ya, gitu. Pi, oke, R pangkat 5. Nah, jadi sama dengan 8 per 15 M, V-nya apa? 4 per 3 pi R pangkat 3 gitu. Ini ada pi, di sana ada R pangkat 5. Nah, dengan demikian maka akan ketemu di angka ini 8 kali 3 itu naik 8 dikali 3 dibagi 15 kali 4 kan gitu. Nah, ini sama pi-nya kecoret, kemudian ini R-nya ini juga kecoret ya, di atas tinggal angka 2 gitu. Jadinya di situ M-nya masih tetap M R kuadrat. Nah, ini sama dengan jelas ini ya 2 per, nah kita sederhanakan, ini 2, ini 5 ya, berarti 2 per 5 ya, 2 per 5 M R kuadrat. Nah, kayak gini ya. Bagaimana pembuktiannya bahwa momen inersia untuk bola pejal diputar pada poros di tengahnya itu seperti ini, sehingga diperoleh momen inersianya adalah 2 per 5 mr kuadrat. Nah, begitu. Nah, jadi kita latihan ya, matematikanya dapat, fisikanya juga dapat. Ya, kira-kira demikian untuk pembuktian rumusan momen inersia pada bola pejal. Oke, tetap semangat dan selamat belajar. Jangan lupa untuk like ya, komen serta subscribe-nya agar dapat menerima notifikasi pembelajaran fisika khususnya di tutorial berikutnya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.